Selamat sore. Kami dari tim media propaganda APP Kasbi hari ini telah selesai melaksanakan kuliah media. Cuman kawan-kawan mesti tahu apa sih kawan-kawan di rumah juga atau dia nggak hadir bisa tahu bagaimana sih situasi dan kondisinya tadi saat kita melakukan pendidikan dan diskusi tentang media, tentang sejarah media, media sosial, kode etik, jurnalistik, tanda baca, dan teknik dasar menulis. Sebenarnya tidak banyak tadi yang kita bahas, tapi yang penting itu adalah semua dasar dari apa-apa yang namanya ilmu di bidang jurnalistik, dan itu adalah propaganda yang benar-benar saat ini dibutuhkan dalam perjuangan kita, khususnya di kaum buruh. Untuk lebih realnya kita bisa tanya langsung dalam kondisi setelah kita ini usai. Kebetulan di samping saya ada ketua dari SBA Kasbi Sumedang. Dengan Bapak siapa, Pak? Rismanto. Bapak Rismanto. Kita akan tanya-tanya sedikit. Mungkin mau banyak juga nggak apa-apa kali, Pak ya? Boleh. Jadi saya akan tanyakan langsung dengan Bapaknya, Bapak akan jawab. Ini tanpa kita setting sebenarnya ya. Jadi kita real aja. Begini, Pak. Ini pendidikannya media ini menurut pandangan Pak Rismanto bermanfaat atau apakah ada kekurangan atau gimana sih? Kesannya dulu aja deh. Dari setelah mengikuti dari jam 9, jam 10 pagi tadi sampai hari ini jam udah maghrib. Oke, mungkin ini adalah pengalaman bagi kita yang pertama kalinya. Jadi kita tahu apa sejarah media massa di tempo-tempo hari. Kita terus terang saja belum pernah mengadakan pendidikan seperti ini. Dan ini adalah sangat berguna bagi kita semua, khususnya bagi organisasi kita, yaitu di mana bisa mengembangkan ataupun bisa mempropagandakan, mempromosikan di melewat dunia maya nantinya kan, supaya lebih mencakupnya luas gitu loh maksud saya. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi kita. Jadi ya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pemateri, khususnya Pak Kang Gopur sama Kang Mahendra yang jauh-jauh dari pusat membimbing kami, memberi ilmu kepada kami. Semoga ilmu yang diberikan kepada kami akan kami bisa untuk disampaikan ke teman-teman yang lain yang belum bisa mengikuti acara pada pagi sampai sore hari ini. Itu seperti itu. Gini, Pak. Kalau melihat dari jabatan Pak Rismanto nih sebagai ketua, berarti membawahi anggota sekitar berapa ribu? 6.000. Ada 6.000 ya. Ya, itu kan nggak main-main ya. Itu orang anggota itu kita bisa bayangkan kalau 6.000 itu aktif ya. Bapak bisa bayangkan nggak tadi kalau mereka itu 6.000 orang itu aktif bermedia sosial, berpropaganda, menulis dengan baik, berfoto, melakukan propaganda masif di media sosial. Apakah bisa nggak terbayangkan oleh Bapak bahwa kalau itu mereka bisa dilakukan minimal nggak usah 6.000, mungkin 5.000 saja juga, itu adalah sebuah gebrakan besar bahwa kita bisa menguasai media, khususnya di media sosial di Bandung ya khususnya ya. Dan yang saya tanyakan lagi, Bapak melihat situasi seperti ini secara, kalau kita boleh lihat, mohon maaf ya, mungkin saat ini kan media sosial atau orang status di Facebook, Twitter, Instagram segala macam itu dianggapnya masih anak muda lah. Bahwa Bapak berpikirannya seperti apa nih kalau dari kacamata Bapak sendiri nih sebagai ketua serikat yang membawai ribuan orang di PT? Oke, untuk mensosialisasikan ke anggota kami yang khususnya sekitar ada 6.000 lebih, kalau toh tidak melalui media sosial, saya kira kita sangat kewalahan, kan seperti itu. Ya, saya berharap dengan media sosial ini supaya ada aturan-aturan ataupun kebijakan-kebijakan dari pemerintah ataupun dari perusahaan, kita bisa mensosialisasikan lewat media sosial ini. Jadi kita ya tidak secara langsung anggota langsung mengetahui kan seperti itu, hasilnya seperti itu. Jadi supaya anggota juga paham dengan apa kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan, itu seperti itu. Oke kawan-kawan, kita dengar tadi pendapatnya langsung dari Ketua SBA Kasbi
Sumedang, Bapak Rismanto. Beliau ini juga bukan anak muda ya sebenarnya, teman berpikirnya semenjak saya bertemu dan berbicara sebentar udah mulai terbuka bahwa media sosial ini bukan hanya buat kaula muda, tapi untuk kita kaum buruh semua usia, tanpa adanya batasan-batasan kalau buruh kah atau jadi pekerja murah pekerja bawah kah atau jadi leader kah, tapi media sosial sebenarnya boleh digunakan dan harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk perjuangan kita di kaum buruh. Nah, bagaimana caranya? Tadi kita udah belajar bahwa media sosial juga nggak bisa berserampangan, nggak bisa juga asal-asalan. Nah, kita tadi juga punya ada trik dan triknya, bagaimana kode etiknya, dan juga kita juga tidak melupakan namanya undang-undang ITE, nama anggota kita namanya buruh, kita jangan sampai terjerat dalam undang-undang ITE dengan cara pencemaran nama baik atau berita yang tidak berdasarkan fakta. Dan itu tadi kita udah ulas, dan semoga dengan pendidikan ini ke depan itu kawan-kawan yang tadi hadir bisa mensosialisasikan kepada seluruh anggota, bisa mensosialisasikan kepada seluruh orang yang bisa ditemuin bahwa kita juga harus berperan, harus mengambil peran dalam media sosial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.